Ya, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum belajar, Ibu mau cek dulu nih. Coba bangkunya rapihkan terlebih dahulu. Ya, boleh diluruskan meja dan kursinya. Ya, udah lurus ya semuanya. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua muridnya. Ya, silakan dipimpin. Ya, berdoa selesai. Nah, sekarang coba kalian lihat di depan, di belakang, di samping kanan dan kirinya. Coba cek, adakah temannya? Ada semuanya temannya? Ya, berarti masuk semua ya. Ya, sekarang sebelum mulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Sudah tahu kan tepuk semangat yang kemarin Ibu sudah ajarkan? Ya, masih pada hafal? Ya, pada hafal ya. Nah, sekarang kita tepuk semangat bareng-bareng. Siap? Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, sekali lagi kita coba ya. Lebih semangat. Coba keluarkan tenaganya. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang tema 6, subtema 1, tentang siklus hidup makhluk hidup. Ya, boleh dibuka bukunya. Tema 6, subtema 1. Ya, semuanya udah dibuka bukunya? Ya, tujuan pembelajaran kali ini, kalian akan mengenal siklus hidup makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, membandingkan siklus hidup makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menyebutkan siklus hidup makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, menggambar skema siklus hidup makhluk hidup. Ya, pada bisa ya semuanya? Ya, hebat semuanya. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Ya, kalian bisa membagi kelompok sendiri ya. Ya, berarti semuanya sudah dibagi? Semuanya? Sudah ada kelompoknya? Ada yang tidak kebagian? Ya, berarti semuanya sudah pas ya kelompoknya. Ya, sekarang Ibu mau nanya, coba sebutkan hewan apa aja yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ada kucing, ada anjing, ada kupu-kupu, ada jangkrik, ada kuda. Ya, masih banyak lagi ya semuanya. Ya, betul semuanya. Nah, sekarang Ibu punya gambar nih. Nih gambarnya, coba amati baik-baik. Ya, itu gambar apa ya? Ada yang tahu gambarnya gambar apa? Ya, benar. Itu gambar kepompong. Ada yang pernah lihat gambar kepompong seperti gambar di sini? Pernah? Pernah lihat di mana? Biasanya nempel di daun-daun, di batang-batang, ya. Di taman juga ada. Ya, benar semuanya. Nah, kepompong ini merupakan tahap pertumbuhan dari hewan apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Kepompong merupakan tahap pertumbuhan dari hewan
kupu-kupu. Ya, pada pintar semuanya ya? Udah pada tahu? Nah, iya benar. Kepompong merupakan tahap pertumbuhan dari hewan kupu-kupu. Kenapa ya kepompong bisa jadi kupu-kupu? Ada yang tahu? Ya, karena kepompong bisa menjadi kupu-kupu karena mereka berkembang. Dari mulai telur, terus ada ulat, ada kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Namanya tahap perkembangan. Kalian juga kan berkembang ya? Mulai dari bayi, menjadi anak-anak, dan sekarang sudah sekolah ya? Ya, sama. Hewan juga mengalami tahap perkembangan. Nah, tahap perkembangan itu disebut dengan daur hidup atau siklus hidup. Ya, benar. Berarti yang dimaksud dengan daur hidup apa ya? Ya, daur hidup adalah proses perkembangan dari mulai telur sampai menjadi makhluk hidup. Ya, benar semuanya. Nah, proses perkembangan tersebut kita sebut dengan metamorfosis sempurna. Kalau di kupu-kupu disebutnya dengan metamorfosis sempurna karena kupu-kupu pada proses perkembangannya berubah-ubah bentuk. Kan tadi seperti pertamanya apa? Telur, mulai dari telur berubah jadi ulat. Terus berubah lagi nih jadi kepompong. Dan berubah lagi menjadi kupu-kupu. Nah, dalam proses perkembangan ini kupu-kupu mengalami perubahan yang berbeda-beda ya. Ya, itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Ya, udah pada tahu ya semuanya, udah pada pintar? Ya, hebat. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD pada kalian. Ya, boleh dibagikan? Nih, bisa di sini dilihat ya. Nah, pengerjaan LKPD ini berkelompok ya. Ya, semua kelompok apakah sudah mendapatkan LKPD-nya? Ya, sudah yang di sini? Ya, kalau udah bisa perhatikan Ibu ya. Di sini Ibu akan menyebutkan cara pengerjaan dari LKPD-nya. Yang pertama, kalian bisa menulis nama kelompok. Ya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 3, dari kelompok 1, ya tulis. Selanjutnya di bawahnya ditulis nama per kelompoknya. Bisa? Ya, semuanya bisa ya. Ya, Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung pada Ibu ya. Apakah dapat dimengerti semuanya? Ya, berarti semuanya sudah mengerjakan LKPD-nya dengan baik. Sudah diisi semuanya? Yang ini sudah diisi? Ya, nah sekarang kalau kalian sudah mengisi semua LKPD-nya, perwakilan per kelompoknya presentasi dengan membacakan hasil diskusinya bersama kelompok. Siap? Ya, dimulai dari kelompok 1. Boleh silakan perwakilannya membacakan hasil diskusinya dan teman-teman yang lainnya mendengarkan ya. Disimak baik-baik. Oke? Ya silakan kelompok 1. Ya, semuanya sudah mengerjakan presentasinya ya. Sudah ada yang belum presentasi? Ya, semuanya sudah presentasi dengan baik. Ya, kalian pintar semuanya.
Nah, sekarang duduknya bisa kembali lagi ke tempat semula. Ya, boleh kembali lagi ke tempat semula ya. Ya, masing-masing lagi. Nah, sekarang ibu punya sesuatu nih. Boleh dibagikan ke teman-temannya ya. Ya, satu orang kebagian satu. Ya, sudah menerima semuanya? Sudah dapat kertasnya semuanya? Ya, nah kertas itu merupakan tes mandiri yang harus kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh nyontek. Nah, di sini kalian bisa menuliskan nama kalian dan kelasnya. Ya, pada bisa semuanya. Nah, ibu beri waktu untuk mengerjakannya. Tidak boleh ribut ya. Ya, boleh silahkan dikerjakan. Ya, ini gimana? Kesulitan? Ya, bisa semuanya? Ya, nah sekarang boleh kertasnya tukarkan dengan teman sebangkunya. Ya, boleh tukarkan semuanya. Sudah ditukar? Ya, berarti kalian meriksa punya teman kalian, benar? Ya, nah sekarang kita bahas ya bareng-bareng. Kalau yang betul bisa diberi tanda checklist. Ya, dapat dipahami semuanya? Ya, baik. Nah, di sini apa yang disebut dengan metamorfosis? Ya, siapa yang mau menjawab? Boleh? Silakan. Ya. Ya, betul. Katanya metamorfosis adalah proses dalam perkembangan hewan dengan perubahan struktur fisiknya. Ya, benar. Ya, jadi metamorfosis adalah proses perkembangan dari makhluk hidup yang berubah secara fisiknya. Tadi kita kan sudah mengenal kupu-kupu. Nah, kupu-kupu disebut dengan metamorfosis apa ya? Ya, benar. Kupu-kupu disebut dengan metamorfosis sempurna. Ya, selanjutnya yang nomor 2. Mengapa belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Dijelaskan. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Boleh silakan. Ya. Ya, benar. Ya, karena belalang dalam proses perkembangannya tidak di setiap tahapnya mengalami perubahan secara keseluruhan. Berbeda tadi dengan kupu-kupu. Belalang itu ada nimfa besar dan nimfa kecil yang merupakan bentuknya sama saja ya. Cuma berbeda pada ukurannya. Yang nimfa kecil lebih kecil dan nimfa dewasa belalang yang besar. Ya, pada pintar semuanya. Ya, kita lanjutkan yang nomor 3. Mengapa kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna? Jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, boleh yang di belakang, silakan. Ya, benar. Ya benar semuanya ya. Karena kupu-kupu dalam proses perkembangannya mengalami perubahan fisik di setiap perkembangannya. Ya, bisa disebutkan lagi, coba. Tadi kupu-kupu itu perkembangannya gimana ya? Dimulai dari apa? Telur, ulat, kemudian kepompong, kemudian yang terakhir kupu-kupu. Iya, betul semuanya. Pada pintar ya. Nah, selanjutnya apa yang membedakan siklus daur hidup kupu-kupu dan belalang? Coba ada yang bisa menjawabnya? Ya, boleh yang di depan.
Ya, benar. Ya, ya. Apakah jawabannya semua sama kayak gitu? Ada yang berbeda? Oh ya, semuanya sama ya. Kita jelaskan di sini karena bedanya kupu-kupu memiliki 4 siklus, sedangkan belalang hanya memiliki 3 siklus. Ya, kemudian apa bedanya? Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ya, betul semuanya. Boleh tepuk tangan buat kalian. Hebat. Nah, sekarang bisa kumpulkan kertasnya ke depan. Ya, diestafetkan ya. Boleh dikumpulkan di depan. Nah, sekarang kita review. Hari ini kalian sudah belajar apa aja ya? Ya, boleh ada yang bisa menyebutkan? Ya, udah belajar tentang siklus hidup kupu-kupu. Dimulai dari apa? Dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan menjadi terakhir menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Nah, setelah itu, kalau daur hidup itu apa ya? Yang disebut dengan daur hidup atau siklus hidup itu apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, benar. Daur hidup merupakan proses perkembangan makhluk hidup. Ya, benar semuanya. Di sini sekarang kupu-kupu mengalami metamorfosis yang sempurna atau tidak sempurna ya? Ya, benar. Di sini kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena apa? Ada yang bisa jawab? Ya, karena kupu-kupu dalam setiap tahap perkembangannya berubah secara fisik. Ya, benar. Karena kupu-kupu merupakan hewan yang berubah secara fisik ya dalam berkembangnya ya. Sampai menjadi kupu-kupu dewasa, dari telur itu berbeda-beda bentuknya. Benar semuanya? Ya. Nah, terus kita belajar tentang belalang. Ya, benar, belalang. Kalau belalang disebutnya metamorfosis tidak sempurna. Ya, benar semuanya. Ya, tepuk tangan buat kalian semua. Pinter. Berarti kalian sudah paham ya tentang materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Sudah mengerti semuanya tentang perbedaan kupu-kupu dan belalang? Ya, berarti sudah mengerti ya. Nah, sekarang kalian untuk materi pembelajaran pada selanjutnya, kalian harus baca di rumah tentang siklus hidup tumbuhan. Tentang apa? Siklus hidup tumbuhan. Ya, boleh ditandai di bukunya ya. Jangan lupa dipelajari karena kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang pembelajaran sudah selesai. Boleh dirapihkan lagi bukunya dan tasnya. Boleh dimasukkan ke tas ya bukunya. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa bisa dipimpin dengan wakil KM. Boleh wakil KM-nya memimpin doa ya. Ya. Berdoa selesai. Nah, Ibu ucapkan terima kasih banyak kalian telah semangat pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat ya untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu ucapkan. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.